Halo, halo, shalom, shalom, shalom. Ketemu lagi di Speak Up Ngebum 180 derajat. Ya, setelah hampir setahun ya, vakum, Speak Up Ngebum kembali aktif kembali di bulan Juni ini. Ya, kita akan berjumpa lagi setiap hari Senin. Harinya berubah, Senin, bukan hari Selasa lagi ya. Ya, di tahun yang baru, di semangat yang baru, kita percaya kita akan terus melayani Tuhan. Ya, Speak Up Ngebum hari ini bersama Kak Ferry Velani. Kita bersyukur Kak Ferry selalu support pelayanan kita. Sebentar. Ya, sambil nunggu co-host Kosea dan Kak Ferry Velani, kita akan coba. Oke, kita langsung aja bergabung. Ya, shalom, shalom. Halo. Shalom, Kak. Iya. Wah, ini kok saya malah belum masuk nih. Gimana kabar, Kak? Puji Tuhan, baik. Wah, kangen juga ya. Udah lama kita. Iya nih. Iya. Suaranya jelas ya, Mas. Jelas. Sebentar ya, Kak. Kak Ferry ya. Ini nunggu Hosea. It's okay. Halo semuanya yang bergabung hari ini. Kalau pakai earphone gini jelas nggak, Mas Dimas? Jelas. Oke. Tadi sempat ada feedback sih, hampir aman kok. Oke. Iya, ada feedbacknya dikit ya. Ini ya? Kedengeran nggak? Di sini sih nggak kedengeran ya? Atau aku Nggak coba denger dulu ya? ya? Iya. Coba aja deh. Ya. Loh, tapi kok feedbacknya kedengeran banget sekarang. Oh gitu? Iya. Atau pakai headset aja nggak apa-apa. Kenapa ya? Oh, Kak Julietan. Shalom, Kak. Ini. Oke. Cek. Bisa. Shalom sudah bergabung ya. Ada Hosea di sini. Saya ditemani dengan Hosea. Selamat malam. Kenalkan Kak Ferry ini Hosea. Halo. Halo, saya. Iya. Ini dari DSCM Batu. Wis, mantap. Iya, import saya. Gimana Hosea kabarnya? Puji Tuhan, baik Bang. Oke. Kita akan langsung mulai aja ya, Kak Ferry ya. Ya. Kita akan doa dulu. Kami ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami Speak Up Ngebum saat ini bisa kembali on Tuhan setelah sekian tahun, hampir setahun tidak aktif. Tapi hari ini kami mulai lagi, kami percaya Tuhan ini sebuah kesempatan untuk kami berbagi kebenaran firman. Dan kami mau lebih lagi Tuhan mengerti isi hati-Mu. Berkati Kak Ferry sebagai narasumber, juga Hosea sebagai co-host, juga hamba-Mu. Terima kasih juga semua yang mengikuti siaran langsung ini. Kami percaya Tuhan melalui siaran langsung ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus ucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom. Ya, gimana Kak Ferry? Langsung kita gas aja.
Iya, siap. Iya, iya, iya. Oke. Langsung ya Mas Dimas ya. Langsung aja ya. Ya, shalom teman-teman semua yang menyaksikan Speak Up Ngebum pada sore hari ini melalui IG Live. Hari ini kita mau membahas soal satu topik anak muda, terutama anak muda yang ada di gereja, yang aktif di pelayanan, yaitu soal jatuh bangun gitu ya. Kita percaya banget bahwa beberapa tahun terakhir atau beberapa puluh tahun terakhir gitu ya, ada banyak kegerakan anak muda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Roh Kudus menjamah anak-anak muda. Kalau dulu rasanya yang namanya ibadah, kebaktian, gereja, pelayanan itu cuma untuk orang tua, tapi ada banyak pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup anak-anak muda yang bikin akhirnya lahirlah pelayanan-pelayanan anak muda, ibadah-ibadah anak muda, pemuritan anak muda, dan lahir juga para pemimpin anak-anak muda yang luar biasa di gereja gitu ya, di komunitas. Dan tentunya kita berbesar hati ya, Mas Dimas dan juga Bro Hosea ya, melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus melahirkan banyak anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Ada lawatan Tuhan di sekolah-sekolah, ada pergerakan pemuritan di sekolah-sekolah. Dan itu membuat kita tuh kayak excited gitu, wow gitu. Luar biasa loh, anak-anak itu masih muda-muda banget, ada yang umurnya masih belasan tahun gitu ya, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Mereka telah mengalami kelahiran baru, dipenuhi Roh Kudus, menjangkau jiwa, memuridkan, bahkan sharing firman Tuhan di sosial media maupun secara langsung, dan itu keren banget lah gitu. Nah, kita juga menemukan di banyak gereja, di banyak komunitas lahir banyak pelayanan anak muda, pelayanan-pelayanan yang kreatif, yang dinamis gitu ya, dalam komselnya, dalam pemuritannya, dalam praise and worship-nya dan sebagainya. Dan tentu iblis gak tinggal diam nih ternyata ya, melihat kegerakan anak-anak muda. Iblis juga punya movement, punya pergerakan gitu. Gimana anak-anak muda yang dulu pernah dilepasin dari keterikatan narkoba, ingin dibawa balik ke situ gitu ya, ingin balik ke narkoba lagi gitu ya. Anak-anak muda yang pernah lepas dari seks bebas gitu ya, bahkan pernah lepas dari LGBT, pengen dibawa balik lagi ke situ begitu. Bahkan ada anak-anak muda yang mungkin belum pernah ngerasain atau mengalami hidup dalam dosa nih, karena mungkin masih muda, udah baik-baik kejaga gitu ya. Terus iblis juga pengen sandung juga gitu supaya jatuh dalam dosa. Namanya anak muda kan biasanya belum ini ya, belum apa sih, bukan belum stabil, tapi belum firm gitu. Biasanya masih kadang-kadang suka ikut-ikutan gitu ya. Nanti semangat ke sini terus capek, belum bisa memanage waktu, energi dengan baik, dan kadang-kadang itu jadi celahnya iblis untuk memakai kecapean anak muda, konflik-konfliknya anak muda gitu ya, hubungan-hubungan yang dibangun dengan teman gitu ya, kecewa sama pemimpin, kecewa sama sahabat, kecewa sama orang tua yang udah pelayanan. Dan ketika anak muda goyah gitu, wah iblis masuk ke situ gitu ya, tembakin pikiran-pikiran negatif, datangkan orang-orang tertentu yang akhirnya membuat anak muda akhirnya masuk pada sebuah hal yang namanya kejatuhan gitu. Nah, kejatuhan ini sering banget dibahas di pelayanan-pelayanan anak muda. Saya yakin nih Mas Dimas sama Bro Hosea sebagai penggiat ya, sebagai pemimpin-pemimpin di pelayanan anak muda pasti juga sering dengar ya, anak-anak muda yang rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin pelayanan, yang udah ngejangkau jiwa, yang sudah memuridkan, mengalami kejatuhan gitu. Nah, kejatuhan ini sebenarnya apa sih? Kejatuhan kan kalau menurut saya adalah sebuah keadaan ya sih, sebuah keadaan di mana seseorang yang tadinya udah dimerdekakan, seseorang yang tadinya sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah dipulihkan, kembali melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan gitu, kembali melakukan dosa, kembali terperosok pada hal-hal yang dulu dia pernah dilepasin dari situ, dia malah balik ke situ begitu, atau dia mencoba sesuatu yang akhirnya membuat dia jatuh ke dalam dosa dan mulai menjauh dari komunitas, menjauh dari Tuhan, menjauh dari ibadah dan sebagainya gitu. Dan yang perlu kita tahu teman-teman, yang pertama adalah kejatuhan itu adalah sebuah keadaan, bukan identitas gitu ya. Karena ada orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen yang ketika mengalami kejatuhan gitu ya, dia langsung tertuduh ya, ngerasa nggak layak, terus bilang, aduh gue udah hidup dalam kejatuhan, gue tuh nggak layak, terus mulai menjauh dari Tuhan, menjauh dari komunitas. Padahal harusnya itu nggak terjadi. Kita harus percaya bahwa kejatuhan itu adalah sebuah keadaan yang kita bisa perbaiki kok.
gitu. Keadaan yang bisa diubahkan sama Tuhan. Tapi kalau kita merasa kejatuhan itu adalah identitas, kita mulai bilang, emang gua nggak bener, emang gua nggak beres, emang gua adalah cowok nggak bener, cewek nggak bener. Nah, begitu kita mulai menjadikan kejatuhan adalah sebuah identitas, salah di situ. Akhirnya kita akan bergerak dan hidup sesuai dengan jati diri kita kan. Padahal identitas kita tetap anak Allah loh. Identitas kita tetap sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, sebagai umat tebusannya. Jadi waktu kita jatuh, segeralah bangkit gitu. Jangan tinggal dalam keadaan tersebut sehingga keadaan yang jatuh tadi akhirnya berubah menjadi membentuk identitas kita, membentuk karakter kita. Nah, teman-teman semua, siapa sih yang bisa jatuh? Siapa aja sih orang-orang yang bisa mengalami kejatuhan? Karena saya ini pernah dengar nih ada satu orang anak muda khotbah gitu ya, di tengah dia khotbah berapi-api, dia ngeluarin statement yang menurut saya agak gegabah gitu ya. Maksudnya gini, kalau itu kalimat iman, amin lah, moga-moga itu kalimat iman. Tetapi kita juga perlu berjaga-jaga dengan kalimat seperti ini. Wah, kalau orang-orang itu udah jatuh, kalau gue sih udah nggak bisa sih, gue sih nggak mungkin jatuh. Nah, ada satu orang yang anak muda berapi-api, dia di tengah-tengah dia sedang mungkin banyak yang bilang temennya, gitu ya. Waduh, di tengah-tengah lagi nyemangatin temennya, dia tatanya plus gitu ya, ke overconfident, pede gitu. Kalau orang pada jatuh, kayaknya gue nggak bakal jatuh gitu. Kalau itu terjadi sama orang lain, gue sih udah di level yang nggak mungkin jatuh. Nah, masalahnya di firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 12 nih teman-teman ya. 1 Korintus 12, Paulus tuh ngomong gini. Rasul Paulus bilang, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi Rasul Paulus ingetin, kalau kita udah ngerasa teguh berdiri, ngerasa kuat, ngerasa hebat, ngerasa dipakai Tuhan, ngerasa doain orang sakit, sembuh, orang kesurupan, keluar setannya gitu ya. Hati-hati, karena kejatuhan bisa menimpa siapa saja loh. Bukan cuma bayi rohani, bukan cuma anak-anak muda yang baru bertobat, masih bayi rohani, belum banyak ngerti firman, belum pelayanan. Bukan cuma mereka yang bisa jatuh gitu, karena mungkin dianggap fondasinya belum kokoh, belum kuat gitu ya. Tapi bahkan pemimpin rohani sekalipun gitu, youth pastor sekalipun, gembala sekalipun, maafkan saya bukan maksud melabel gitu ya, tapi ketua sinode sekalipun gitu ya, kalau tidak berjaga-jaga bisa jatuh gitu. Bahkan di Alkitab pun kita diberitahu bahwa Daud gitu ya, the man after God's own heart gitu ya, seorang yang punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dia pun bisa jatuh loh, ya nggak sih? Berarti kan kejatuhan bisa menimpa siapa saja, dan iblis ingin kita jatuh, tapi Tuhan ingin kita bangkit, gitu ya. Nah, yang jelas sebagai anak-anak muda kita perlu berjaga-jaga, gitu ya, berjaga-jaga dengan semua kemungkinan untuk jatuh, apalagi kalau kita berada di masa-masa kebodohan. So Petrus pernah beritahu kita bahwa berhati-hatilah gitu ya, jangan sampai kita jatuh di masa-masa kebodohan kita. Jadi ternyata dalam hidupnya anak muda nih ada yang namanya masa-masa kebodohan, masa-masa di mana kita begitu rentan dengan serangannya iblis, dengan godaan gitu ya, dengan apapun gitu. Mungkin ada saatnya kita kuat. Satu kali di rumah tangga, di keluarga kita atau orang tua kita ribut nih gitu, kayak mau cerai gitu ya, wah ribut. Kita anak muda yang udah cinta Tuhan kayak ngerasa, Tuhan, gue udah pelayanan loh Tuhan. Gue udah cinta Tuhan loh, gue udah memuridkan, gue udah aktif di gereja. Tapi kenapa orang tua gue tuh jadi mau cerai gitu, padahal mereka pelayanan gitu kan. Terus kita mulai kecewa gitu ya. Nah waktu kecewa kita mulai ngeliat orang tua kita yang udah Kristen, udah pelayanan jadi teladan. Kita jadi goyah kan gitu, jadi kayak kesel. Nah itu adalah waktu-waktu kebodohan di mana yuk merapat sama komunitas loh. Yuk cari mentormu, jangan diem aja, jangan menyendiri gitu ya, jangan justru menjauhkan diri dari komunitas yang membuat kita malah nanti bisa mengalami kejatuhan di masa-masa yang rentan, ya nggak sih? Atau ada orang-orang yang gini, saya pernah ketemu juga ada satu orang yang dulu pacarannya nggak bener, pacarannya parah banget deh, udah free sex segala macem, wah, terus Tuhan lepasin dia gitu kan, udah putus lama sama pacarnya, terus udah pacaran yang baru-baru lagi, terus dia bertobat gitu. Bertobat, terima Yesus, sungguh-sungguh, lahir baru, penuh Roh Kudus, pelayanan, wah semangat gitu ya. Begitu dia lagi mulai sungguh-sungguh, ternyata ada satu mantannya yang mulai kontak dia lagi gitu. Dan ini mantan yang paling cakep, cantik, seksi gitu kan. Yang dulu suka buka kamar gitu ya, dulu suka buka kamar, buka baju dan sebagainya gitu. Wah gitu. Lagi mau sungguh-sungguh gitu, tiba-tiba ketemu sama mantan terindah nih gitu kan ceritanya kan. Kalau Yesus gak jadi yang terindah, mantan terindah nih bisa jadi jebakan nih gitu ya. Ini wah,
Dan ada anak-anak muda yang akhirnya karena dia nggak siap dengan apa yang dia hadapi, dia akhirnya jatuh gitu, jatuh balik ke dosa yang lama. Dan biasanya kalau jatuh balik nih, biasanya terjerembabnya lebih kencang nih gitu ya, lebih sakit nih, lebih parah ini gitu ya. Dan apa ada bahkan teman-teman saya tuh suka ngomong begini, hati-hati ya yang namanya dosa perzinahan. Bukan berarti dosa itu ada rankingnya yang ini lebih parah. Nggak juga sih, di mata Tuhan kan dosa is dosa. Tetapi dosa perzinahan itu hati-hati katanya. Kenapa? Karena sangatnya gitu ya, itu ada pada kenikmatannya gitu. Kalau orang dosa yang lain, misalnya mencuri gitu ya, atau apalah gitu, bertobat gitu ya, pakai narkoba, overdosis bertobat. Tapi yang namanya dosa perzinahan gitu ya, orang itu udah ngalamin nikmatnya juga loh gitu, kenikmatannya. Sehingga ada orang-orang yang bukannya nggak bisa lepas, tapi nggak mau lepas. Karena inget-inget nikmatnya itu, aduh, nggak bisa lepas kayaknya, nggak mau lepas kayaknya gitu. Tapi kita percaya ada pertolongan Roh Kudus yang sanggup gitu ya menguatkan kita sehingga kita bisa lepas. Karena yang namanya kenikmatan dosa itu harus dikalahkan dengan kenikmatan lain yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi yang namanya dosa itu punya pleasure, kenikmatan, tapi tingkatannya inferior, gitu ya, inferior pleasure of sin. Jadi tingkatan kenikmatan yang lebih rendah gitu dari dosa. Tetapi ada kenikmatan yang lebih tinggi yaitu superior pleasure of Jesus gitu ya. Harusnya Yesus dengan kehadirannya, kasihnya, kebenarannya itu menjadi kenikmatan baru yang lebih tinggi dari kenikmatan dosa. Jadi kenikmatan harus dilawan sama kenikmatan. Makanya kita kalau berusaha berusaha lepas dari dosa dengan kekuatan sendiri, itu nggak bisa. Aku mau lepas, aku pasti bisa, malah nggak bisa gitu. Kita perlu datang sama Yesus gitu ya. Makanya anak-anak muda jangan gini ya, kalau lo ngerasa lagi jatuh dalam dosa jangan bilang gini, kak, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau ke komsel, kenapa? Karena gue lagi nggak layak. Nanti aja kalau gue udah bener, gue baru cari Tuhan, gue baru ke gereja. Salah, justru ketika lu lagi jatuh-jatuhnya, justru lu harus cari Tuhan. Karena lu nggak bisa gitu kan. Justru harus cari dia untuk nolong lu bisa bangkit kan. Jadi jangan nunggu bener dulu baru cari Tuhan, baru ke gereja, baru ke komsel. Tapi lu datang ke komsel, datang ke ibadah, datang ke Tuhan karena lu tahu lu nggak bisa lepas dengan kekuatan sendiri. Nah, betul. Itu kan gitu. Jadi anak-anak muda, itulah sedikit yang aku bahas dulu soal. Di sini juga ada bahas. Ini mungkin poin pertama ya, Rek. Pertama. Saya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada sekitar sangat ini Kak Dimas tertarik banget ya jatuh bangun dalam dosa ya. Seperti tadi sudah dijelaskan, seringkali anak muda gereja itu kita konformitas, masih suka ikut-ikutan. Terus juga yang perlu kita sadari juga untuk teman-teman semua ini, bagaimana lingkungan kita harus kita perkuat dalam Tuhan, terutama seperti itu, agar kita ini sering salah, sudah tahu dosa itu kita masih mempertimbangkan ini dosa ya enggak, ini apa, hal-hal kecil seperti ini udah kelihatan, udah tahu sebenarnya itu dosa, cuman kita malah mempertimbangkan kenikmatannya dunia itu tadi ya. Mungkin dari Kak Dimas juga bisa menambahkan. Tadi poin yang perlu lain tadi bahwa dosa itu bukan identitas ya, tapi apa tadi Kak Ferry? Cuma kondisi ya, sebuah keadaan ya, itu ya, karena orang biasanya kalau udah berdosa malah menjauh dari Tuhan ya, padahal seharusnya semakin dekat sama Tuhan. Dan malah biasanya orang berdosa kalau melakukan dosa malah jauh dari komunitas, padahal kita butuh komunitas, betul Kak Ferry ya? Ya, banget. Jadi itu perlu garis bawahi bahwa kita ini manusia yang rapuh berdosa. Kalau hari ini, makanya kalau di diaspora Malang itu kan sempurna belum, berubah itu pasti. Prosesnya terus-menerus. Jadi hari ini kita belum sempurna, tapi harus berubah. Amin. Dan prosesnya harus terus-menerus gitu. Jadi itu yang membuat kita akhirnya sadar bahwa ketika hari ini kita jatuh, selama masih ada hari ini, ada pengharapan, ada pengampunan ya, jangan berkutat dalam dosa aja lagi gitu ya, kayak Kak Ferry ya.
Ya, ya. Ya nih buat teman-teman, mungkin saya bisa menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Halo teman-teman, ini ada Kak Febrian, juga Nani. Hai, selamat bergabung. Ada Kak Siska juga. Ya, selamat bergabung teman-teman. Boleh langsung chat ya kalau ingin bertanya selama kita ngobrol hari ini. Jadi kita jatuh bangun gitu ya. Kenapa sih banyak anak muda ini jatuh bangun? Ya, dan ini jadi apa ya fenomena ya mungkin ya Kak Ferry ya. Ya, Dan zaman saya dulu saya teens itu banyak orang aktif di gereja, anak-anak muda aktif di gereja itu karena pelarian, karena nggak betah di rumah. Apakah itu hari ini masih berlaku? Saya mungkin sih ada paling ya. Kak Dimas, Gimana Mas ya? iya betul. Saya bisa menambahkan masih ada. Kayaknya masih ya. Itu penyakit lama ya. Dan kadang juga ada yang ke ini Kak, dalam circle-nya itu mereka nggak cocok lagi. Akhirnya mencari Oh sesuatu gitu ya. di luar komunitas yang lain. Ya. Ya, gimana Kak Ferry? Kalau ada itu biasanya penyakitnya anak muda itu ya. iya, isu jatuh bangun ini sebenarnya bukan isu baru ya di dalam Betul. anak muda ya. Ada anak muda yang ketika jatuh gitu, dia udah sungguh-sungguh sama Tuhan, mengalami kejatuhan terus ngilang. Ada tuh yang begitu, udah langsung ngilang aja begitu. Nggak cari Tuhan lagi, nggak cari komunitas lagi. Tapi ada yang anak muda yang ketika dia jatuh, dia sembunyiin gitu, Ya. dia tutupin gitu, dia nggak pernah beresin, terus dia muncul di komunitas, di komsel, di gereja, seakan-akan nothing happen gitu, dan dia tidak cari pertolongan. Nah itu bahaya kan gitu. Tapi ada anak muda yang ketika dia mengalami kejatuhan, dia cari pertolongan gitu, dia ngomong ke kakak rohaninya, dia cerita ke komunitasnya, teman-temannya untuk ditolong, untuk dibantu. Seperti yang kita mungkin pernah dengar ya, bahwa seharusnya komunitas itu jadi bengkel gitu, bukan showroom. Komunitas itu harusnya bukan tempat di mana orang pamer untuk merasa dirinya paling rohani atau rohani, tapi komunitas harus jadi tempat yang aman untuk orang-orang yang ngalamin kejatuhan datang dan dipulihkan, dan jangan sampai jatuh lagi atau ingin hidup dalam kejatuhan. Karena begini, Mas Dimas sama Bro Hosea, ternyata tidak semua komunitas Kristen atau komsel itu sehat loh gitu. Kan kita berharapnya begitu ya. Kita perlu komunitas gitu. Kita perlu komunitas. Betul perlu komunitas, tapi komunitas yang gimana gitu. Karena ada anak-anak muda yang justru mengalami kejatuhan tuh di komselnya gitu. Dengan orang di komselnya, dengan leader komselnya begitu. Saya pernah dengar beberapa anak yang justru disodomi oleh cell group leadernya. Gitu. Itu terjadinya justru di situ begitu. Ada yang disodomi di Red Youth, bayangin ada 3 leadernya yang melakukan hal tersebut, dan itu kan menyedihkan ya gitu ya. Maksudnya berarti gereja kita itu perlu komunitas yang ilahi gitu, yang nilai-nilainya benar, dan di dalam komsel atau komunitas ini harus ada kasih Kristus, harus ada kuasa Kristus, dan harus ada kebenaran Kristus gitu. Jadi kalau cuman misalnya, oh komunitas kita adalah komunitas yang penuh kasih, oke, penuh kasih itu bagus, tapi ada kuasa nggak di dalamnya yang mengubahkan? Ada kebenaran nggak yang jadi standar yang diajarkan? Jadi jangan cuma penuh kasih aja, jangan cuma penuh kebenaran aja gitu. Jadi kayak menghakimi, ini salah, ini benar ini, tapi nggak ada kasih, tapi nggak ada kuasa, atau penuh kuasa aja, cuman berharap didoain penuh mujizat, tapi tanpa kasih yang membalut, tanpa kebenaran yang mengubahkan paradigma. Jadi komunitas ini penting banget untuk menyiapkan atau menjadi sebuah tempat yang aman buat teman-teman yang mengalami kejatuhan, supaya diubahkan, dipulihkan melalui komunitas yang di dalamnya Kristus tuh hadir gitu ya. Makanya ini PR buat kita nih teman-teman, jangan merasa bahwa aku udah komsel loh, komsel kita tuh seru, rame, jalan-jalan, nonton asik dan sebagainya. Pastikan komsel kita adalah komsel yang komunitas yang ilahi, di dalamnya ada Kristus dengan segala kepenuhannya begitu, untuk menolong orang-orang yang jatuh. Jangan sampai komsel kita menjadi celah di mana orang ngalamin kejatuhan di situ oleh pergaulan di dalamnya, karena ternyata
anak-anak dalam komsel kita lebih bejat gitu ya, lebih bandel, lebih apa sih, lebih merusak gitu influence-nya dibanding orang-orang di luar sana. Kan berarti kan ini nggak menjadi support system dong. Karena mensupportnya untuk hidup dalam dosa, bukan mensupport untuk pulih, untuk bertobat, untuk berubah gitu. Jadi yuk teman-teman, saya tahu, saya ngerti banget bahwa teman-teman anak-anak muda tuh kepengen komsel yang asik ya nggak sih, yang kreatif, yang asik. Tapi bukan berarti jadi kompromi, bukan berarti kita jadi nggak tegas, bukan berarti kita nggak berani untuk menyatakan kebenaran dan sebagainya gitu. Ya kayaknya bisa jadi topik next IG live toxic community gitu ya. Ingin sedikit bercerita ya Kak. Silakan. Oke. Dalam dosa ini ya, anak muda ini. Terlebih lagi sama Kak Ferry sudah jelaskan, ini yang sering kami alami di suatu tempat beribadah atau suatu keluarga yang dimana itu harusnya membangun kami, memeluk kami sebagai orang-orang yang butuh tuntunan. Nah, waktu masuk di sana sering terjadi itu sebuah labeling di mana kita itu malah nggak merasakan kasihnya ini. Katanya, oh ini tempatnya teman-temannya begitu membangun baik. Ketika masuk ada orang baru, mungkin karena gaya bicara, gaya penampilan seseorang itu masuk malah tidak tertolong. Mereka malah lebih ke adjustment ke labelnya ini. Nah ini Kak, seringkali yang mengalami kejahatan di mana teman-teman kami yang ingin merubah dirinya untuk jadi lebih baik ini banyak jadi mengalami kemunduran. Yang awalnya berapi-api untuk bergabung, akhirnya mengalami kemunduran. Gimana Kak untuk tanggapannya ketika ada teman-teman nih, rekan kita yang butuh dukungan secara rohani, namun tempatnya ini tidak ada dan tidak sesuai, adapun jadi batu sandungan. Nah, ini mungkin bisa dibahas lagi Kak Ferry ya, untuk bagaimana baiknya ketika kita dapat circle yang seperti itu dan jadi benar-benar garam untuk sekitar kita. Gini, setiap komsel atau komunitas itu beragam dalam dalam warna, dalam budaya yang ada di dalamnya ya. Ada budaya kan, setiap komunitas itu ada culture-nya masing-masing gitu. Nah, yang sering kali terjadi adalah jarang sekali saya lihat para pemimpin di atas itu betul-betul concern untuk memeriksa, untuk memperhatikan budaya-budaya yang ada dalam setiap komsel. Sehingga akhirnya komsel atau komunitas itu berkembang sesuai dengan maunya leader-leader yang di dalamnya aja gitu, leader-leader komselnya itu aja. Nah, masalahnya kan ternyata menurut kenyataannya ternyata tidak semua leader komsel itu kan punya kapasitas yang sesuai ya dengan jabatannya ya as a leader gitu. Jadi sangat disayangkan ketika kita menemukan akhirnya ada komsel-komsel atau komunitas yang muncul budaya labeling. Menurut saya tuh labeling itu budaya gitu. Tadinya mungkin tindakan satu orang kan. Jadi kalau satu hal yang benar atau salah itu dianut sama satu orang, itu kan namanya value, nilai gitu. Tapi kalau udah disepakatin bersama-sama, satu komsel sepakat, itu kan namanya culture gitu, budaya. Dan itu yang seringkali terjadi gitu, karena tidak ada koreksi, tidak dicek gitu, tidak diperiksa kesehatan komunitasnya. Ya komsel-komsel dibiarkan berjalan begitu aja, yang penting rame gitu kan, yang penting banyak jangkau jiwa baru ya. Komselmu udah berapa sekarang jumlahnya? 15, 18, kapan 20-nya gitu kan. Kita cuma ngomongin angka tapi nggak ngomongin kesehatannya. Nah, akhirnya kita gagal mengenali bahwa ternyata ada sikap-sikap yang atau budaya-budaya yang tidak sehat dalam komsel itu sendiri. Salah satunya labeling. Dan labeling itu sangat berbahaya karena dia kayak memberikan jati diri palsu pada orang-orang tertentu yang akhirnya label yang dikenakan itu adalah label yang menghambat orang berubah gitu. Sedih kan? Karena komsel itu
di dalam komsel harusnya kita punya matanya Yesus, punya hatinya Yesus untuk nolong orang supaya orang yang join di komsel kita ada kemajuan setiap minggunya, setiap bulannya gitu kan. Tapi kalau sudah di label, ya orang akan lihat bahwa oh anak ini pemalas, banyak utang, nggak pintar ngatur duit, ngomongin sembarangan, udah di label aja, tek gitu. Kita cuma pikirin dia hadir. Yang penting tiap minggu dia hadir, dia nongol, dia hadir gitu ya. Terus kalau dia nggak berubah, habis dia nggak mau berubah, cuman begitu. Nah kita nggak coba berusaha untuk kenalin orang ini jadi begini tuh kenapa, ya nggak sih? Kan dia jadi begini kan pasti ada sebabnya, ada masalahnya. Coba, oh ternyata dia pernah ngalamin luka batin sama papanya. Oh dia pernah mengalami pelecehan dari omnya atau apa. Tolong dari situ gitu. Ajak dia ngobrol, kita kenal lebih dalam, kita terbuka sama dia, kita tolong kalau dia punya kebutuhan hari-hari ini supaya ada koneksi antara kita dengan dia makin dekat dan sebagainya. Sehingga kita akhirnya bisa tolong dia untuk berubah gitu. Akhirnya label yang apa ya? Akhirnya kita ketika melihat orang harusnya kita pasang label yang benar gitu ya. Artinya ketika ada orang datang gitu ya, kita kan harusnya kasih label begini bahwa saya ingin orang ini dipulihkan sama Tuhan. Dalam setahun ke depan, 6 bulan ke depan, orang ini akan jadi ya seperti apa? Kalau dia punya masalah hutang, kita berdoa di dalam nama Yesus, aku mau bantu dia gitu ya supaya dalam waktu 3 bulan 6 bulan ke depan hutangnya makin menipis gitu ya. Bukan makin banyak gitu ya. Jadi harus punya itu. Jadi label-label yang benar gitu. Labelnya adalah label-label yang mengarahkan gue punya goal ini nih buat si anak ini. Kalau anak yang B, gue pengen dia bisa punya relationship yang sehat dengan orang tuanya, bisa ngampunin papanya. Kalau yang ini pacaran yang kudus, gue pengen dia bisa punya sikap pacaran yang kudus, dan atau mungkin kalau pacarnya nggak beres, dia perlu berani punya sikap untuk mutusin. Jadi kita harus punya hati, punya mata Yesus untuk bantu setiap orang itu berkemenangan di area masing-masing. Tapi sangat disayangkan labeling itu muncul cuma bilang bahwa si ini begini, si ini begitu, si ini begini, dan yuk kita cari jiwa supaya komsel kita rame. Kita cuma sibuk dengan ramenya komsel tanpa peduli menolong setiap orang pribadi itu harus menang gitu kan, harus pulih, harus bangkit dari kejatuhannya. Dan akhirnya ya udah cuman terkumpul kubu-kubu itu aja kan gitu. Orang-orang yang apa ya, kalau kita selalu mikir orang jahat itu jahat, ya dia akan jadi jahat. Tapi kalau kita bisa bilang apa ya, orang yang tadinya bejat jahat datang ke komsel kita, kalau dia bisa rasain hatinya kita nih, bahwa kita percaya dia bisa pulih, dia pasti bisa bangkit kok gitu. Aku ingat banget ada satu pemimpin Kristen namanya Ken Blanchard gitu ya. Ken Blanchard tuh pernah ngomong begini, kalau kamu memimpin orang lain, kamu ingin tolong orang lain berubah gitu ya, kamu sebagai pemimpin, tugasmu pertama adalah percaya sama dia. Kamu nggak bakal bisa tolong orang yang kamu nggak percaya sebenarnya. Walaupun percaya itu gambling, enggak? Percaya itu gambling loh. Artinya kita nggak tahu orang ini bisa dipercaya atau enggak, tapi tugasmu adalah percaya dulu. Kenapa? Kalau kamu nggak percaya orang ini bisa berubah dan Tuhan bisa bekerja di hidup dia, kita nggak akan mengupayakan yang maksimal nanti ke hidupnya dia. Kita lihat orang yang tadi yang begajulan, yang ini, yang free sex, yang apa, di hatimu harus ada iman dulu tuh, percaya bahwa dia bisa berubah. Kalau sampai dia bilang, kak, kayaknya gue nggak bisa berubah, kamu bilang nggak bisa berubah, saya adalah orang pertama yang yakin bahwa kamu bisa berubah dan Tuhan bisa tolong kamu, ya gitu kan? Harus itu yang diimpartasikan. Kalau enggak, akhirnya kita akan bilang sama dia, ya udah sampai mati juga lu kayak gitu. Nah, labeling tuh. Nah, iblis yang demen, iblis yang bilang, ya emang bener dia kayak begitu sampai mati gitu ya. Ya betul banget. Ini ada Kenneth, anaknya Pak Hengkiso. Thank you, Kenneth sudah bergabung. Ya, ada Aldo juga. Ada Kak Ivena. Ya, Abdiel tadi, Kak Abdiel kayak tadi udah gabung juga. Iya, Kak Abdiel tadi. Iya, ya teman-teman yang udah gabung, terima kasih. Bisa chat juga, bisa kalau mau tanya-tanya ya selama live juga boleh tanya-tanya, boleh chat juga di tempat ini ya. Oke, mungkin lanjut lagi materinya Kak Ferry. Oke, ya. Ada satu ayat teman-teman di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 itu ayat 23 sampai 24 bilang begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Di sini ada kalimat yang saya suka banget teman-teman. Apabila ia jatuh gitu ya. Di sini kan kita tahu ya Tuhan itu menuntun orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan. Terus ada kalimat udah berkenan nih.
apabila ia jatuh. Ada kata apabila ia jatuhnya loh. Jadi ternyata orang yang hidupnya berkenan pun masih bisa kemungkinan dia bisa mengalami kejatuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang penting adalah begini teman-teman. Ingat ya, kejatuhan itu cuma kemungkinan, bukan kepastian. Yes. Jadi kamu mungkin jatuh, tapi kamu tuh gak pasti jatuh gitu. Kamu ya apabila ia jatuh, bisa nggak dibalik apabila ia nggak jatuh? Bisa kan? Karena apabila itu cuma kemungkinan doang begitu. Jadi kejatuhan itu bukan destiny-nya Tuhan buat kita. Tapi destiny-nya Tuhan adalah kebangkitan. Kita bangkit dari kejatuhan dan kita bisa menolong orang-orang lain yang bangkit. Karena itu, yuk jangan tinggal dalam kejatuhan kita. Hari ini siapapun teman-teman yang sedang mungkin ngerasa bahwa aku sedang ngalamin kejatuhan dan aku lagi jauh dari Tuhan, dari komunitas. Atau ada teman-teman yang mungkin lagi menyembunyikan kejatuhannya gitu ya. Aduh gitu ya. Kita tutupin karena kita ngerasa ini kejatuhan kecil lah. Teman-teman, tumbangnya orang-orang hebat itu selalu dimulai dari kejatuhan-kejatuhan kecil. Kejatuhan itu seperti sebuah benih doang lah. Sama seperti kekudusan. Kekudusan itu juga start dari sebuah benih, ya nggak sih? Holiness itu adalah sebuah tuaian. Kalau kita menambil sesuatu yang baik, yang kudus, itu yang Anita tuai. Sama dengan kejatuhan. Kejatuhan itu gini, tidak ada kejatuhan yang mendadak. Nggak ada. Kalau kita mendengar tentang hamba Tuhan jatuh, pemimpin ini jatuh, anak muda ini jatuh dalam dosa, tidak ada kejatuhan yang mendadak. Pasti ada benih lebih dulu yang ditabur sama iblis dan kita buka hati itu, kita simpan benihnya, kita nggak pernah beresin, akhirnya kejatuhan mungkin awalnya kita pikir nggak ketahuan, kayaknya it's okay deh, kayaknya gue kalau masih lihat-lihat pornografi, abis itu malamnya pelayanan kayaknya masih diurapi deh, orang masih nangis aja tuh kan di pujian, nah gitu kan, kita nggak aware tuh sama benih kejatuhan. Dan teman-teman, kejatuhan itu start dari sebuah benih dan tidak ada kejatuhan yang mendadak. Dan kita harus bereskan dari akarnya gitu. Kita harus bereskan dari situ. Dan teman-teman, kita harus serius banget untuk mengatasi kejatuhan dalam hidup kita gitu ya. Walaupun Tuhan tuh mengasihi kita, walaupun Tuhan bisa memulihkan kita, tetapi harga untuk sebuah kejatuhan itu mahal banget sebetulnya. Apalagi makin kita nanti dipakai Tuhan, makin kita dewasa, makin kita menikah dan sebagainya. Kalau kita nggak atasin kejatuhan dari kita muda nih, gitu teman-teman, wow gitu ya, kita satu kali menerima konsekuensi yang besar banget dari kejatuhan yang kita biarkan. Saya pernah ingat ada satu mentor saya pernah bilang begini, kelemahan yang tidak diurus akan berubah menjadi kejahatan yang serius gitu. Jadi kejahatan yang serius itu dimulai dari sebuah kelemahan yang kita nggak urus, nggak pernah kita perbaiki. Namanya kejatuhan itu sebenarnya seperti orang sakit gitu ya. Harus kita perlu cari pertolongan untuk bisa mengatasinya supaya kita makin sembuh, makin pulih. Nah mungkin beberapa anak muda suka nanya gini kan. Jadi gini Kak, kalau saya hidup dalam kejatuhan nih atau mengalami kejatuhan dalam dosa nih, boleh nggak saya pelayanan? Gitu kan? Pernah dengar nggak sih Mas Dina sama Bro Sia kan? Sering banget. Boleh nggak gitu? Kalau saya itu dalam dosa tuh boleh atau enggak gitu? Nah mungkin saya kasih pandangan saya aja ya dan saya kembalikan beberapa kebijakan itu pada gembala ataupun kepada youth pastor gereja masing-masing. Tetapi begini teman-teman, yang namanya kejatuhan itu kayak orang sakit sebetulnya. Orang mengalami kejatuhan itu kayak orang sakit. Kejatuhan itu walaupun dosanya itu sama-sama berdosa di depan Tuhan, tapi tingkat keparahan setiap orang tidak sama. Tingkat kedalaman kejatuhan itu tidak sama untuk setiap orang. Sama kayak sakit gitu ya. Ada orang sakit yang dia masih bisa sekolah, dia masih bisa ngantor gitu. Sakit, tapi masih bisa ngantor gitu. Tapi ada orang yang sakit harus bed rest 3 hari atau harus pakai kursi roda dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman, tingkat kejatuhan juga tidak sama. Even dosanya di depan Tuhan sama, tapi dampaknya ke hidup saya, hidup pribadi kita, dan ke orang sekitar kita tuh tidak sama. Bener nggak ya? Teman-teman, misalnya gini, Anda jatuh di dosa pornografi. Nonton pornografi. Sama nggak di depan Tuhan? Sama, itu perzinahan. Tapi beda efeknya ketika Anda melakukan pelecehan seksual di gereja. Dosanya sama, perzinahan, tapi dampaknya beda kan? Beda. Kedalamannya, keparahannya buat diri kita kan orang lain tuh beda. Makanya disitulah kita perlu penanganan yang sesuai. Jadi ada kejatuhan-kejatuhan yang menurut saya gitu ya, anak-anak muda ini masih boleh diizinkan melayani dengan supervisi. Artinya supervisi itu artinya gini, kamu harus ngaku sama leadermu, supaya leadermu tahu sakitmu semana,
dan kamu disupervisi, kamu melayani under supervisi gitu ya, di bawah pengawasan dan di bawah bimbingan, bahwa kamu sedang dalam pengobatan juga, tapi kamu bisa melayani gitu ya. Tapi ada kejatuhan-kejatuhan yang menurut saya kamu harus dibetresin gitu ya, kamu harus di stop dulu demi kebaikanmu dan orang lain. Karena tapi jangan cuma diskors ya teman-teman, jangan cuma diskors terus nggak ada langkah pemulihan, nanti malah jauh dari Tuhan juga. Jadi harus kalau diskors pun juga dalam rangka kita kasih ruang, kasih space untuk dia dirawat gitu ya, ibaratnya di mentoring secara intensif sampai dia pulih dan pendampingan dan sampai benar-benar pulih dan bisa berfungsi lagi dan tidak membahayakan orang lain, bisa kembali melayani. Nah mungkin itu sedikit pandangan saya untuk soal kejatuhan, karena saya juga percaya juga kasih Tuhan dan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah ya, dalam segala kelemahan kita pun Tuhan bisa pakai kita gitu. Tetapi yuk kita juga ingin melayani dengan penuh tanggung jawab. Artinya kalau saya sakit ya, orang kerja nih gitu ya, tapi sakitnya dia nggak kuat. Nah kalau kamu nanti jatuh, kalau kamu nanti membahayakan dirimu dan orang-orang sekitarmu, ya mending kamu jangan masuk kerja kan begitu. Tapi kalau memang sakitnya, teman kalau sakitnya oke lah gitu, kamu untuk ngantor masuk kerja ya go ahead gitu. Kamu nggak membahayakan dirimu dan nggak membahayakan orang lain begitu. Itu namanya kita yang bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Jangan cuma sekedar ribut. Emangnya Tuhan itu sebegitu bencinya, jijinya sama gue ya kalau gue jatuh dalam dosa nggak boleh pelayanan. Bukan itu, teman-teman. Tuhan mengasihi dengan total lah. Tapi ingat bahwa ya kadar kejatuhan setiap orang nggak sama, sakitnya setiap orang parahnya nggak sama. Demi kebaikan kita dan orang-orang sekitar kita, ya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diberikan supaya kita bisa ditolong untuk pulih dan jadi berkat buat orang lain, bukan malah dipakai iblis untuk rusak orang lain gitu kan. Iya. Wow, luar biasa nih. Iya, jadi benar-benar kita disadarkan lagi ya bahwa komunitas itu penting ya. Kita nggak bisa sendiri ya. Iya, dan itu membuat kita semakin sadar bahwa Kristus itu harus tinggal di dalam hati kita untuk kita terus bergantung kepada Dia. Iya. Mungkin bisa sapa-sapa. Kita sapa dulu, ada Kak Belvia, Christian, Bernard, Kaisar, punya Wawa. Iya, ini tadi ada punya Wawa nih, Joshua Ginting, anaknya Pak Ginting. Baru bergabung juga. Oke. Ini ada sesi pertanyaan Kakak, ini boleh ya untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung, tapping aja, diketik aja apa yang ingin disampaikan ke Kak Ferry atau ke kita semua, agar apa yang jadi pertanyaannya itu bisa diberikan jawaban yang tepat oleh Kak Ferry. Ya, Kak Ferry ini mungkin mau tanya aja. Ini banyak anak-anak tuh ya juga mungkin pertanyaan klasik ya. Biasanya anak semakin banyak pelayanan itu biasanya dia merasa, wah aku tuh kecapean, aku tuh kosong, kekeringan gitu. Ya, akhirnya banyak yang mulai mundur gitu ya. Karena konsepnya sebenarnya sih konsepnya aja yang salah sih. Ketika kita ngomong kosong kan sebenarnya kita sendiri yang gospel center pasti ngerti bahwa sebenarnya kalau Kristus di dalam kita nggak mungkin kosong atau kering gitu. Tapi kan hal-hal ini kan seringkali ditanyakan ya. Aku gesekan, aku merasa kering, aku butuh istirahat gitu kan. Itu ke bahasa-bahasa yang sering kita dengar, bener ya Mas ya. Ya, betul. Gimana? Iya kan? Ya, kadang orang undur, semakin dalam pelayanan kok semakin banyak gesekan, semakin aku kekering, aku butuh istirahat sebentar ya gitu. Mundur hilang. Iya. Gimana Kak? Iya, teman-teman, melayani Tuhan itu hal yang menyenangkan ya nggak sih? Melayani Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan. Tapi ingat, yang pertama adalah melayanilah sesuai dengan kapasitas kita. Setiap kita tuh punya kapasitas gitu. Jangan dipush, jangan semua dipeluk sendiri gitu.
semua Ya. pelayanan yang ada. Tugas kita adalah membangun tim, memberdayakan orang supaya pekerjaan Tuhan yang besar itu bisa dikeroyok rame-rame begitu. Jadi jangan kalau semua dipegang sendiri padahal orang-orang yang diberdayakan ada, itu namanya kita melayani karena egonya kita, Betul. bukan karena hatinya Tuhan. Jadi kadang-kadang ini terjadi ya karena burnout kan gitu, karena burnout tadi Ya. jadi akhirnya kayak mobil kepanasan mesinnya atau komputer mesinnya kepanasan mati gitu kan. Jadi melayani itu nggak perlu kencang-kencangan, nggak perlu banyak-banyakan, nggak perlu apa sih kayak berkompetisi kayak harus banyak-banyakan, harus cepet-cepetan, santai aja. Yang penting kita bisa melayani itu jangka panjang gitu ya, Betul. dengan speed yang teratur sesuai dengan kapasitas kita gitu. Jadi pilihlah pelayanan sesuai dengan karunia kita, yang sesuai dengan jadwal kita gitu ya. Jadi sesuai dengan kapasitas kita. Nah, dari jadwal-jadwal pelayanan yang ada, kalau tadi pertama soal kapasitas, yang kedua juga susun prioritas kita. Jadi prioritas itu harus disusun. Ya. Makanya kenapa kekeringan, karena kita banyak pelayanan tapi nggak punya kehidupan doa kan. Gitu. Betul. Kita nggak banyak keluar nggak pernah isi kan begitu ya. Banyak sharing firman tapi akhirnya nyomot-nyomot di Instagram, nyomot-nyomot di YouTube, tapi kita sendiri nggak punya perenungan, nggak pernah punya kehidupan doa, baca buku dan teratur. Jadi susun prioritas dulu gitu, bahwa kehidupan doa kita itu nomor 1 gitu ya. Terus sampai dari pelayanannya ada nih mana yang urutan pertama, mana urutan-urutan yang terakhir. Nah kadang-kadang kita soal pelayanan tuh suka main hajar aja gitu ya, nggak bijak gitu, main ada 5 pelayanan ini dihajar semua. Oke, kalau kamu punya kapasitas memegang 5 pelayanan itu bagus, tapi harus punya prioritas, ada urutannya gitu, mana yang nomor 1, mana nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, supaya ketika benturan langsung tahu mana yang akan disingkirkan dulu gitu kan, mana yang akan didelegasikan gitu kan. Jadi misalkan Anda bikin pujian, iya, sekolah minggu, iya, apa iya, begitu nggak benturan semua jalan aman gitu ya. Tapi kalau benturan mana yang ya kan kadang kenapa kita bingung ya, anak muda, aduh aku bingung nih gini, kenapa nih pelayanan banyak ini, kamu bingung karena nggak punya prioritas, itu aja. Begitu kamu punya prioritas, kamu tahu mana yang akan disingkirkan lah gitu atau didelegasikan, dan komunikasikan prioritas tersebut sama pemimpinmu supaya mereka tahu gitu, Kak aku terbeban di sekolah minggu, tapi aku udah punya 3 pelayanan sebelumnya nih Kak gitu ya. Boleh Kak ini jadi pelayanan keempat tapi prioritasnya di bawah ya kalau buat aku ya Kak gitu, kalau emang ini butuh bantuan. Beritahu supaya ketika benturan orang nggak kecewa, oh gitu ya, memang dia sudah sibuk jadi yang ini urutan keempat dan sebagainya. Nah jadi itu penting supaya tadi nggak ngalamin kekeringan dan sebagainya ya gitu ya, diatur prioritasnya. Dan begini, kalau anak-anak muda itu di Komsel kita memuridkan, tujuan memuridkan adalah membangkitkan para pemimpin baru supaya tadi jangan sampai kita kayak kelelahan sendiri karena semua tugas pekerjaan itu dipegang sendiri. Jangan jadi orang yang nggak percayaan sama orang ya. Ya silakan Bro Sea. Ingin cari tipsnya ini untuk teman-teman semua. Bagaimana sih Kak pelayanan yang baik itu untuk kita saling percaya agar teman-teman yang istilahnya kayak punya kegiatan banyak itu nggak saling superior, tapi kita saling mendukung dalam kegiatan. Nah, tipsnya apa saja ini Kak yang bisa untuk dibagikan buat kami semua ini? Oke, yang pertama untuk bisa saling percaya dalam pelayanan, yang pertama itu harus saling mengenal gitu ya. Kalau nggak saling mengenal sama orang yang satu tim dengan kita akan susah untuk percaya dia, karena rasa percaya itu lahir karena pengenalan kan gitu. Nah mengenal itu jangan cuma sekadar biodatanya ya, saya tahu rumahnya di mana, saya tahu bapaknya siapa gitu. Kenal lebih dalam gitu, kerinduannya, kebiasaannya, cara berpikirnya, dan itu takes time. Makanya jangan remehkan yang namanya kuasa pertemuan informal gitu ya. Pertemuannya kayak cuman nongkrong bareng di angkringan atau apa gitu ya. Tapi jangan cuman kita sendiri yang ngomong gitu, tapi belajar untuk kenal orang gitu, kayak perhatikan, oh orang itu gini ya, oh orang itu gitu ya. Jangan cuman lihat secuil, oh pasti begini nih gitu. Jangan, kenal dulu gitu, karena dasar untuk saling percaya adalah mengenal. Jadi kita mengenali orang lain, kita juga harus membuka diri untuk dikenal sama orang supaya orang juga ngerti kita tuh orang seperti apa. Nah, rasa percaya itu lahir karena mengenal. Yang kedua adalah kenali karunia kita di mana, kekuatan kita di mana, kekuatan orang lain di mana gitu. Meskipun sama-sama sekolah minggu nih, sama-sama sekolah minggu ya, pelayanan anak, kan kekuatannya beda-beda. Ada yang kuatnya di nyanyinya gitu ya, jadi membawa pujian penyembahan. Ada yang kuatnya buat kurikulum, ada yang kuatnya di alat peraga, ada yang kuatnya di
apa begitu. Itu saling lihat kekuatan masing-masing, itu juga membangun rasa percaya gitu. Kalau seseorang ditaruh di area yang bukan kekuatan dia, kita pasti jadi nggak percaya kan, kayaknya ya aduh gitu ya. Dokter aja gitu, dokter urologi disuruh nanganin sakit otak ya, nggak nyambung. Urologi itu untuk apa sih, kandung kemih gitu ya dan sebagainya, karena nggak sesuai kekuatannya gitu. Itu juga perlu. Dan yang berikutnya adalah isu karakter ya gitu. Karakter itu yang menghasilkan kepercayaan. Misalnya soal disiplin, soal tanggung jawab kalau dikasih tugas nyelesain sesuai dengan deadline. Itu harus dibangun baik dari kita sendiri maupun dari teman-teman satu tim kita. Dan itu biasakan tuh jadi culture ya, jadi budaya yang kita terus bahas, kita bagikan dengan semangat gitu. Jangan ketika kita ingin mengkampanyekan soal disiplin dan tanggung jawab di dalam pelayanan, kita nadanya tuh menyerang gitu ya, menyindir, menyerang. Itu akan jadi budaya nggak sehat. Tapi buatlah yang namanya disiplin, responsibility, atau hal-hal positif lainnya tuh menjadi hal yang excited gitu, hal yang kita bawakan dengan cara yang positif, sehingga orang tuh ngelihatnya, oh iya ya, emang ini kalau saya lakukan dalam pelayanan, ini benefitnya banyak loh buat saya gitu, dan buat tim saya gitu. Jadi rasa percaya itu nggak akan muncul dengan sendirinya. Mau kita marah-marah, kok lu nggak percaya sama gue? Ya nggak ada orang yang bisa percaya sama kamu sih gitu kan. Sampai emang kamu terbukti bisa dipercaya gitu. Mungkin bisa berarti ya kedekatan yang baik, kita harusnya saling mengenal dan menjalin hubungan emosional secara lebih mendalam ya Kak ya, untuk menjaga kepercayaan itu sendiri ya. Ya, komunikasi ya jadi kuncinya ya. Coba gini, komunikasi tanpa kompetensi juga sia-sia. Karena kalau kita cuma kenal akrab, tapi ternyata orang itu nggak kompeten di bidangnya, kita juga nggak percaya akhirnya gitu. Iya. Salah jadinya ya. Ya. Ini ada teman-teman yang baru bergabung juga, mungkin saya bisa bantu untuk Kak Diandri, silakan kalau ingin bertanya. Ada Kak Parcales. Iya. Nah ini kita itu ya, ternyata yang ngebung baru kayaknya lagi asik-asik gini, ternyata kurang 10 menit. Ya kurang 10 menit lagi ya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau itu bisa segera aja, nanti kita akan bacakan. Mungkin apa ya, masa langsung kesimpulan ini 10 menit lagi soalnya. Iya, kurang nih kayak Harsen 2 jam ya. Iya. Ini baru pemanasan ini Kak Dimas kayak sepertinya. Teman-teman juga. Oke. Ya, mari mungkin bisa sedikit closing. Ya, teman-teman muda gitu ya, anak-anak muda, supaya kita nggak mengalami kejatuhan gitu ya. Even kejatuhan adalah hal yang juga bisa terjadi di kita, tapi kita perlu punya dasar yang kuat dalam hidup kita, dalam kehidupan rohani kita. Dan dasar untuk kehidupan yang kuat itu adalah Kristus, hubungan kita dengan Kristus gitu ya. Cara pandang kita tentang Kristus gitu, hati kita yang mengasihi Kristus. Kenapa saya ngomongin ini? Teman-teman bilang, iya udah tahu gitu ya. Karena begini, di era pelayanan anak muda zaman sekarang, ada banyak banget figur-figur gitu ya, tokoh-tokoh anak muda, tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan muda-muda yang hebat-hebat gitu, yang memang Tuhan memang lahirkan ya dalam generasi ini. Tapi ingat, dasar hidup rohanimu bukanlah pastor-pastor tersebut, teman-teman. Ada anak-anak muda yang akhirnya malah ikut-ikutan gitu. Karena dia membela mati-matian fans berat dari hamba Tuhan tersebut. Hamba Tuhannya nyungsep, idolanya ikut itu ya, fans garis keras ya gitu ya. Konyol gitu, jadi konyol gitu. Atau ketika hamba Tuhan idolanya jatuh, dia kecewa. Dan dia akhirnya, karena kecewa, akhirnya menjauh dari Tuhan dan hidup dalam kejatuhan yang berbeda mungkin ya, atau apa gitu. Teman-teman ingat bahwa dasar kita adalah Kristus, hubungan kita dengan Tuhan gitu ya, cara pandang kita tentang Kristus, mengenal Kristus itu lebih utama daripada sekedar menjadikan hamba Tuhan sebagai dasarnya kita. Saya sering bilang begini, orang yang excited dengan hamba Tuhan
belum tentu Ya. excited sama Tuhan. Ya. Kadang-kadang orang tuh suka Ya. terlalu excitednya sama hamba Tuhan, sama figurnya gitu. Pastor A, Pastor B, Pastor C gitu ya. Bukan sama Tuhannya. Padahal fondasi yang kokoh adalah Kristus itu sendiri gitu, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan itu juga yang bisa kita membuat kita bangkit gitu. Waktu kita mengenal kuasa kebangkitannya bekerja dalam kita gitu. Jadi teman-teman apa ya? Dulu pernah ada satu pertemuan gitu ya, kita ngobrol-ngobrol dengan satu hamba Tuhan. Ada satu orang nyeletuk gitu, Kak, sempat dengar nggak ada pendeta ini jatuh gitu ya? Gimana tuh Kak gitu? Dia kan tokoh anak muda, dia kan tokoh ini, dia kan hidupnya tuh harusnya nggak boleh gitu dan sebagainya. Cuman satu hamba Tuhan yang menjawab ini cuma bilang begini, udahlah gitu ya, doain aja gitu ya. Kita kan nggak ngerti kejadian pastinya, tetapi yang jelas kita tidak dipanggil untuk mencari teladan, tapi kita dipanggil untuk menjadi teladan gitu. Jadi daripada sekedar ngeributin gitu hamba Tuhan yang jatuh gitu, toh kita juga gak kenal juga gitu ya, mungkin yuk kamu nggak dipanggil untuk mencari teladan, kamu dipanggil untuk menjadi teladan. Jadi bangunlah hidupmu dengan benar, belajar dari banyak orang itu bagus, belajar dari banyak hamba Tuhan itu juga baik gitu ya, tetapi pastikan Kristus yang adalah satu-satunya dasar untuk pertumbuhan imanmu. Itu aja. Wah, thank you. Ini waktunya kurang 3 menit. Kurang puas sih sebenarnya. Iya. Ya, Speak Up Ngebum mulai bulan ini kembali aktif, tapi 2 minggu sekali setiap hari Senin, gitu ya. Jadi dan puji Tuhan bisa kembali aktif. Ya kemarin ceritanya lucu nih, Kak Ferry sama Hosea. Jadi 2 Juni kemarin tuh sebenarnya ulang tahunnya Ngebum 180 ketiga. Terus saya diingetin waktu saya buka komputer di kantor, Tuhan tuh ingetin, masa sih tanggal 2 Juni, saya searching dulu di IG saya, terus Tuhan kayak ingetin, kamu mau sok vakum terus tahun, kamu nggak aktif lagi. Waduh, rasanya kayak ditegur gitu kan. Terus makanya saya langsung hubungi hamba yang luar biasa, karena Kak Ferry Melani ini nggak bisa lepas dari Ngebum. Iya, karena Ngebum pertama hari Selasa, karena ya Kak Ferry Melani bisa di hari Selasa. Hari ini kita pindah hari Senin. Iya, jadi bagaimanapun nggak bisa lepas lah dari sejarah Ngebum. Jadi kembali aktif walaupun dengan hanya sebulan 2 kali ya. Dan saya langsung kepikiran, ngundang itu aja deh, Diaspora Batu gitu. Karena saya sering bantu Diaspora Batu supaya lebih banyak teman-teman yang bisa diberkati, dan puji Tuhan hari ini berlangsung walaupun tadi ada sedikit gangguan ya. Maafkan buat teman-teman semua. Nah, kok Kak Ferry bisa berdoa buat Speak Up Ngebum yang ulang tahun ketiga juga, biarlah acara ini bisa terus berlanjut ke depannya. Iya. Oke. Siap, kita doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelayanan ini, Speak Up Ngebum di usia yang ketiga tahun. Kami percaya Tuhan, pelayanan ini lahir dalam kesederhanaan, tapi Tuhan bisa pakai pelayanan yang sederhana ini untuk menyentuh banyak jiwa, terutama anak-anak muda. Berkati Tuhan Yesus, Mas Dimas, Tuhan Yesus, hatinya Engkau tahu, kerinduannya untuk memberkati banyak orang melalui pelayanan media Speak Up Ngebum, yang Tuhan juga ingatkan untuk kembali dibangkitkan hari-hari ini. Kami berdoa biar di tayangan-tayangan berikutnya, di sharing-sharing di minggu-minggu berikutnya, akan ada bukan cuma pembahasannya menarik, tetapi juga ada suara Tuhan buat generasi ini, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan Speak Up Ngebum ini, supaya bisa menyuarakan hati Tuhan yang membuat hati-hati ngebum Tuhan, hati-hati meledak karena cinta sama Tuhan dan mau bergerak bagi generasi ini. Terima kasih juga berkati Bro Hosea di pelayanannya di Diaspora Batu Malang. Saya percaya di sana pun Tuhan juga menyulut kegerakan rohani dalam hidup anak-anak muda, dimuridkan, diperlengkapi, diutus, dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapak di surga, kami bangga melayani Engkau karena kami tahu kuasa dan roh-Mu bekerja lintas generasi, lintas wilayah, bahkan semua platform digital yang ada ini justru akan memperluas impact dari
kebenaran yang akan diberitakan sampai seluruh bumi. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Ferry buat Sama-sama. sharingnya juga doanya. Sama-sama. Terima kasih Hosea. Ya, Kak, terima kasih, Ini Bapak. luar biasa. Ya, kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Siap. di Speak Up Ngebum berikutnya dengan narasumber yang pastinya keren-keren. Oke, Tuhan Yesus berkati semuanya. God Terima kasih bless. Mas Hosea. Ya, thank you Kak Ferry ya. Kak Ferry, terima kasih. Yuk.